Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Yani Mariam dengan NIM 1B02410090. Saya dari kelompok 10 Praktikum Hidrologi Teknik dan Agriklimatologi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video acara 5 Praktikum HTA, yakni tentang kualitas air dan tanah melalui pengukuran pH pada sampel air sabun dan tanah Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Jadi, praktikum ini itu bertujuan untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan sampel air dan tanah, serta memahami cara kerja beberapa alat pengukuran seperti pH universal, TDS meter, dan soil pH tester. Nah, pada bidang pertanian, pH sangat penting karena mempengaruhi ketersediaan unsur hara, aktivitas mikroorganisme tanah, serta tumbuhan tanaman. Kondisi tanah dan air yang terlalu asam maupun terlalu basah dapat mempengaruhi kualitas lingkungan dan pertumbuhan tanaman. Nah, pada praktikum kali ini digunakan 2 sampel, yaitu air sabun dan tanah Fatepa. Nah, pengukuran pertama itu dilakukan pada sampel air sabun menggunakan pH universal atau kertas lakmus atau indikator universal. Nah, pH universal ini bekerja berdasarkan perubahan kombinasi warna pada strip indikator setelah dicelupkan ke dalam sampel. Warna yang muncul itu kemudian dicocokkan dengan tabel warna standar pada kemasan indikator untuk menentukan nilai pH. Nah, kemudian untuk sampel air sabun itu terlihat kombinasi warna orange, kuning, hijau muda, dan kuning keemasan yang menunjukkan nilai pH-nya itu sekitar 8 atau bersifat basah. Sifat basah pada air sabun itu dipengaruhi oleh kandungan senyawa alkali dari deterjen atau bahan pembersih yang terkandung dalam sabun. Nah, selain menggunakan pH universal atau kertas lakmus, pengukuran pada air sabun itu juga dilakukan menggunakan TDS meter. TDS meter ini digunakan untuk mengukur jumlah zat padat terlarut atau total dissolved solids dalam suatu larutan. Nah, alat ini itu bekerja berdasarkan kemampuan larutan dalam menghantarkan arus listrik. Semakin banyak ion atau zat terlarut di dalam air, maka konduktivitas listrik akan semakin tinggi dan nilai yang terbaca pada alat juga meningkat. Seperti itu. Nah, pada air sabun, kandungan ion aktif dari deterjen itu menyebabkan larutan mudah menghantarkan listrik sehingga nilai TDS dapat terbaca dengan baik oleh alat. Nah, selanjutnya itu dilakukan pengukuran pada sampel tanah Fatepa. Nah, sebelum pengukuran dilakukan, tanah terlebih dahulu dicampurkan dengan aquades hingga lembab atau homogen. Nah, penggunaan aquades ini bertujuan agar ion-ion di dalam tanah itu lebih mudah larut hingga proses pengukuran tanah itu menjadi lebih optimal. Kemudian, aquades itu bersifat netral dan hampir tidak mengandung mineral maupun zat terlarut tambahan. Jika menggunakan air biasa, maka kandungan mineral di dalam air itu dapat mempengaruhi hasil pengukuran pH sehingga hasil menjadi kurang akurat. Setelah tanah dicampurkan dengan aquades, campurannya itu diaduk hingga homogen lalu didiamkan beberapa saat agar partikel tanah itu mengendap dan bagian cairnya itu lebih mudah diuji menggunakan pH universal atau kertas lakmus. Nah, pada pengukuran menggunakan pH universal ini terlihat kombinasi warnanya itu hijau muda, kuning, dan orange pucat yang menunjukkan nilai pH-nya itu sekitar 7 atau mendekati netral. Nah, selain menggunakan pH universal, pengukuran tanah itu juga dilakukan menggunakan soil pH tester. Nah, soil pH tester ini merupakan alat yang digunakan untuk membaca tingkat keasaman tanah melalui elektroda logam yang ditancapkan ke dalam sampel tanah. Pada pengukuran menggunakan soil pH tester diperoleh nilai sekitar 6,5 yang menunjukkan kondisi sedikit asam. Nah, perbedaan hasil antara pH universal dan soil pH tester dapat dipengaruhi oleh sensitivitas alat, kelembaban tanah, dan juga prinsip kerja alat yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa air sabun itu memiliki sifat basa akibat kandungan senyawa alkali dari deterjen, sedangkan tanah Fatepa itu memiliki kondisi mendekati netral hingga sedikit asam. Nah, penggunaan beberapa alat pengukuran itu bertujuan untuk membandingkan hasil pengamatan sehingga data diperoleh menjadi lebih baik dan lebih akurat. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum hidrologi teknik dan agriklimatologi tentang kualitas air dan tanah. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.